Warning ini ada banyak, Pak. Jadi kadang-kadang seperti ini, misalnya ada satu nodal yang dia memiliki abnormal displacement, Pak. Ketika nodal itu tidak terhubung, dia akan memiliki abnormal displacement, tapi nggak error, Pak. Jadi ketika Bapak running, hasilnya keluar, tapi displacement-nya entah ngaur kemana-mana, karena nodal itu nggak ada boundary-nya, Pak, nggak ada constraint-nya, sehingga bisa hal itu terjadi. Nah, kalau hal itu terjadi, yang jelas yang harus dicari adalah masalah boundary-nya, Mbak. Kebanyakan kita sendiri juga kalau melakukan pemodelan, masalah boundary itu masalah sepele, tapi penting, Pak. Lalu juga kadang-kadang ada juga beberapa customer, misalnya atau pengguna Midas, yang memodelkan elemennya berhimpit, Pak. Jadi ada dua elemen di tempat yang sama, dan itu kadang-kadang nggak sadar, pada akhirnya ya Midas salah baca gitu. Oleh sebab itu pada saat pemodelan nanti saya izin kasih lihat sebentar Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat dari model ini, sebenarnya di sini ada yang namanya cek duplicate cek atau duplicate elemen. Jadi ketika kita klik ini, nanti dia akan langsung muncul null element have been deleted. Kadang-kadang ada beberapa elemen yang sebenarnya overlap satu sama lain, atau dia di tempat yang sama dan berhimpit. Di samping itu, masalah error adalah kebanyakan karena boundary, Pak. Kurang lebih sih begitu, Pak. Sebentar, saya stop share. Kurang lebih begitu Pak Yusuf untuk jawabannya. Jadi itu mungkin kan untuk terjadi karena Midas hanya sebatas software, Pak, tergantung penggunanya. Mau di input apapun keluar hasil, Pak. Masuk akal atau enggak balik lagi ke engineering judgment dari masing-masing engineer, ataupun dari bagaimana cara dia melakukan pemodelan maupun asumsi-asumsi yang digunakan dalam pemodelan, Pak. Kurang lebih begitu Pak Yusuf. Kira-kira Bapak Ibu ada lagi yang ingin ditanyakan terkait software Midas Civil-nya? Oke, masih ada tambahan kah? Oke, masih kita lupa ya sampai jam 2 ya, kita paskan ya supaya. Boleh Pak, enggak silakan Pak. Jadi kalau misalnya memang ada yang mau nanya, silakan bertanya. Nanti juga kalau ada konteks dan lain sebagainya juga silakan boleh tanya ke kita juga kok nantinya. Baik Bapak. Pak, saya juga tertarik. Ini kalau untuk analisis nonlinear itu apakah bisa Pak ya menggunakan penampang fiber itu ya? Misalnya pushover ataupun nonlinear dinamik ya. Nonlinear material berarti ya, Pak? Iya, penampang fiber itu ya. Bisa, Pak. Jujur kita belum sempat pernah pakai, tapi yang jelas fitur itu memang ada di dalam Midas. Jadi kalau saya bukakan di bagian material, tadi saya udah coba, misalnya seperti ini. Jadi di sini ada inelastic material properties for fiber model. Jadi bisa Pak kalau untuk ini. Misalnya kita ganti konkret kita masukkan yang standar lah, kayak tadi JIS FJ50, lalu plastik materialnya seperti apa, nanti kita bisa isi di sini Pak. Dan kita nanti bisa buat grafiknya seperti apa, kita masukkan berdasarkan siapa, lalu koefisiennya berapa, dan lain sebagainya. Asal ada literaturnya pasti bisa dimodelkan semua di sini, Pak. Oh ya, ya. Oke. Ya, jadi bisa Pak, enggak kalau untuk yang non-linear material bisa Pak. Ya. Lalu kalau untuk analisis time history kan tadi memang sudah ada di dalam gempanya sendiri Pak. Jadi kita bisa masukkan time history function dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya untuk analisis time history pada jembatan pun sudah bisa, walaupun mungkin belum banyak yang melakukan itu Pak Angga. Baik Bapak. Oke. Ya. Karena juga di kampus itu kan keperluannya tidak hanya untuk desain ataupun apa ya, ya desain ya, tapi juga untuk mengkaji ya, mengkaji misalnya istilahnya assessment.
ada jembatan yang umurnya sudah lama gitu ya. Kan kita Ya. perlu mengkaji, kalau kajian asesmen itu biasanya analisisnya harus sampai nonlinier ya untuk membuktikan kalau ada gempa rencana itu performa seismiknya masih seperti apa gitu, Pak. Nah, kita pernah Pak waktu itu diminta oleh PU untuk memeriksa jembatan Barito. Jembatan Barito. Jadi kita waktu itu kita bisa menggunakan yang namanya fitur di Midas adalah rating Pak. Jadi kita bisa melakukan rating terhadap jembatan existing tersebut. Nanti akan ada penilaian dari Midas seperti apa. Nanti kita modelkan ulang jembatannya seperti apa. Kita menggunakan mutu material existing dan lain sebagainya. Ya, terutama kan yang terjadi adalah degradasi dari mutu materialnya itu sendiri, Pak. Oleh sebab itu nanti itu bisa dicek, Pak, dengan software Midas, walaupun memang case-case tersebut ya langka lah, Pak, terutama untuk jembatan-jembatan yang besar kan yang biasanya di assessment, Pak. Ya, betul, Pak. Siap, Pak. Ya. Silahkan bagi Bapak Ibu penanya, mumpung ada ahlinya di sini, jadi kita bisa sharing-sharing langsung, bertanya-tanya gitu ya. Karena kan kita kadang-kadang ketika mencoba software itu macet ya, misalnya ini parameternya ini maksudnya apa sih, kadang-kadang gitu ya, kita cari-cari tidak ketemu kan gitu. Nah. Oh, saya mungkin izin Pak, jadi saya akan coba informasikan sebentar. Jadi buat Bapak Ibu, jadi pertama ketika kita menginstal software Midas, kita sebenarnya bisa buka untuk bagian local disk C, lalu kita bisa buka program file. Di sini ada Midas. Nah, di sini Midas yang sudah kita install, misalnya Midas Civil, di sini ada Midas Link for Revit or Tekla Structure yang tadi sudah saya sampaikan. Tapi yang penting untuk Bapak Ibu di sini ada dua hal. Yang pertama adalah manual. Manual di sini ada analisis reference-nya. Jadi sebenarnya software Midas ini asumsi-asumsinya seperti apa, pemikiran dia seperti apa, lalu cara perhitungannya dan lain sebagainya, ada semua di dalam bagian ini. Lalu di bagian berikutnya juga ada yang namanya tutorial. Jadi Bapak Ibu sebenarnya kalau udah install sendiri, kalau rasa-rasanya nyoba yang seperti itu susah, ada di bagian tutorial sebentar ini. Nah, di bagian tutorial sini ada model Midasnya Bapak Ibu. Jadi bukan cuma PDF-nya, tapi model Midasnya pun ada. PDF-nya seharusnya ada di bagian manual, lalu di sini di tutorial, tapi ini kosong. Nanti kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan bisa mengunjungi website kami midasindo.com. Di sana juga ada tutorialnya. Tapi file-filenya ada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal klik ini, di copy, taruh di file di luar atau ditaruh di desktop, masukin ke folder, Bapak Ibu bisa run, keluar hasilnya. Jadi belajarnya nggak cuma berdasarkan tekstual, tapi sudah ada model aslinya sehingga menirunya jauh lebih mudah daripada harus belajar dari awal. Selain itu, di dalam Midasnya sendiri ada yang disebut dengan menu help di sini. Jadi kalau kita bingung, tinggal kita klik menu help, kita lihat sebenarnya ini apa sih maksudnya dari tab ini. Misalnya tadi saya buka boundary, terus ada spring support, misalnya link, misalnya link, ada elastic link itu maksudnya apa? Di sini ada node-nya dan lain sebagainya. Lalu SDX itu seperti apa, stiffness arah mana dan lain sebagainya. Lalu apa aja yang harus dihubungkan, rigid link seperti apa. Lalu misalnya tadi Pak Angga menanyakan terkait material yang non-linear material, di sini juga ada penjelasannya sehingga semuanya cukup lengkap untuk material-material yang maupun penjelasannya yang ada di dalam sini. Jadi ada time dependent material dan lain sebagainya, atau inelastic properties bisa kita masukkan moment curvature dan lain sebagainya. Semua ada penjelasannya. Bapak Ibu bisa pelajari sendiri dari sini. Kurang lebih begitu sih Pak Angga, saya nggak ada tambahan lain, cuma tadi lupa menyampaikan bahwa ada menu help, lalu ada tutorial yang sebenarnya sudah menjadi bawaan. Baik, Pak Andi, terima kasih atas penjelasannya. Ya, ini tadi
hal yang sangat membantu tadi ya, kalau ada file-file contoh dan juga ada manualnya gitu, cukup sangat membantu, karena kadang-kadang ya itu kita mencoba Dilan berhenti, ya, ada yang belum selesai dimasukkan. Dulu saya pernah nyoba dulu ya gitu, pakai trial version itu ya untuk tesis itu. Trial version pindah-pindah komputer gitu ya. Ya untungnya juga begitu sih Pak, karena sekarang lebih susah sih Pak, karena user ID-nya kan sudah terdaftar Pak. Yeah. Cuma kalau untuk masalah trial ini Pak, memang terbatas Pak, dan sekarang kita juga udah nggak ada yang namanya dongle lagi Pak. Kalau dulu kan kita bisa menggunakan dongle, jadi kayak kita colok USB, bisa dipakai di mana aja. Jadi sekarang web license Pak. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya license-nya, ya bisa langsung connect di mana aja. Misalnya hari ini di proyek, besok pergi pulang kampung misalnya, atau besok keluar kota kemana gitu. Itu di mana aja bisa diakses selama ada internet. Jadi sekarang udah nggak pakai sistem hardlock, jadi jangan takut hilang sih Pak kalau masalah itu. Iya. Trial kita sekarang mohon maaf Pak, memang terbatas di 2 minggu Pak. Kalau dulu mungkin bisa 1 bulan. Kalau yang dulu zaman 2000 berapa itu 2012 apa ya? Itu ya. Masih sebulan Pak ya? Iya betul. Kalau sekarang ini baru 1-2 tahun terakhir ini udah mulai 2 minggu Pak. Iya. Ya, kalau kami dari kampus itu berharap nanti ada versi apa ya, student version atau untuk kalangan kampus gitu ya, sehingga masih bisa terjangkau. Mungkin nanti kita akan kontak Pak Angga Pak terkait masalah universitas, karena kalau universitas kan case-nya khusus Pak. Kalau untuk komersil kan beda lagi, tapi balik lagi Pak, karena sekarang kan beberapa universitas kita tahu sudah punya unit bisnisnya Pak, jadi agak ngaruh Pak antara ini benar untuk riset atau ya, untuk komersil gitu Pak, karena nanti yang kena dari Korea adalah kita Pak selaku distributor. Kenapa kita bisa menjual yang katakanlah untuk yang educational tapi digunakan untuk komersil Pak, jadi itu yang kita mesti hati-hati juga Pak sebagai penjual. Baik, oke, kita memahami juga ya, karena terakhir Pak ada tadi Pak Furkon ada menanyakan terkait konteks, sudah saya chat di bagian chat di sini, jadi bisa menghubungi kami di nomor saya 089678695929 dengan Andi, atau di 0216330520 di PT Midrasindo. Untuk lisensi kami adalah pepertual, jadi beli putus bukan setiap tahun bayar, tapi memang ada maintenance untuk update. Jadi biaya maintenance adalah sekitar 15% dari harga software. Tapi kalau nggak di maintenance tetap bisa dipakai, karena kemarin lalu ada customer besar, katakanlah kontraktor besar seperti ya saya nggak sebut nama lah, nggak enak, jadi PTX gitu, terus juga beberapa perusahaan lainnya beli sejak tahun 2011 dan belum melakukan maintenance, dan akhirnya ketika melakukan maintenance mereka harus bayar hampir seperti beli baru Pak. Kurang lebih seperti itu Pak. Baik Pak Andi, Bu Michelle. Oke. Saya kira begitu nggih, sudah pas ya waktunya saya kira. Terima kasih banyak ya atas ilmunya ya. Semoga Bapak Pak Andi dan Bu Michelle ya diberi kesehatan juga, dan bisa terus ya berkarya untuk negara Indonesia ini ya. Kami selaku panitia mohon maaf ada hal-hal yang membuat mungkin tidak berkenan, mohon maaf ya. Kita akhiri ya untuk sesi ini. Mungkin foto enggak boleh ya. Dokumentasi Pak untuk kepentingan. Ya betul Pak. Kita foto bersama dulu. Siap. Setelah itu nanti peserta bisa pindah ke room yang plenary session ya setelah ini. Mari kita foto bersama dulu. Mbak Urwatu, ready? Iya. Foto. Mohon maaf Pak. Mohon maaf Pak, sebelum sesinya diakhiri, setelah ini akan ada post-test kepada para peserta. Setelah ini kami akan mengirimkan link post-test, mohon untuk diisi. Lalu seperti kata Pak Angga tadi, silakan kembali untuk ke sesi plenary untuk mengikuti paparan, dan
peserta mini training terbaik pada sesi ini akan mendapatkan hadiah menarik dari panitia. Jadi jangan dilewatkan seperti itu. Baik, kalau begitu saya mohon waktu sebentar untuk persiapan mengambil dokumentasi. Mohon para peserta untuk mengaktifkan kameranya. Terima kasih. Ini Mbak Ul belum nyala kameranya. Oh iya, sebentar Pak. Oke. Oke, baik, ini ada 3 slide. Slide 1 akan saya ambil fotonya. Silakan membuka kamera 1, 2, dan 3. Baik. Selanjutnya untuk slide kedua, silakan 1, 2, dan 3. Oh, ternyata ini, baik. Lalu untuk slide ketiga, silakan untuk Bapak Ibu menghidupkan kameranya. 1, 2, dan 3. Baik. Permisi Mbak Ul, berarti untuk postesnya berarti peserta standby dulu berapa menit? 5 menit atau berapa? Mungkin 10 menit ya? Berapa? Ya, mungkin sekitar 10 menit. 15 menit seperti tadi di awal mungkin. Oh, 15. Oh, ya, baik, Bu. 15 menit, setelah itu silakan kembali ke plenari. Ya. Baik, terima kasih semua Bapak Ibu. Kita postes ya. Terima kasih Pak Andi, Bu Michelle. Terima kasih Pak Angga. Terima kasih Pak Angga dan panitia. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf.